Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai optimasi daya ekonomi dan manajemen biaya operasional pembangkit listrik termal dengan metode pengenalan algoritma genetika. Di mana di sini saya ditemani oleh rekan saya, Bakti Putra, Cica Sisi Anissa, dan Muhammad Farid Gunawan. Perkenalkan, nama saya Salih Fathan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan metode algoritma genetika. Sebelumnya kita ke latar belakang terlebih dahulu. Untuk latar belakang penelitian ini, yaitu yang pertama, peningkatan permintaan listrik memerlukan optimasi operasional dan pengendalian biaya. Kemudian untuk tujuan studinya sendiri yaitu untuk mengoptimalkan distribusi daya pada pembangkit listrik thermal menggunakan genetika algorithm atau GA, di mana kompleksitas sistem 500 kV membutuhkan metode yang efektif seperti genetik algorithm. Nah, tujuannya sendiri dari penerapan algoritma genetika pada pembangkitan ini yaitu yang pertama untuk mengoptimalkan distribusi daya sistem terkoneksi 500 kV di Jawa Bali, kemudian mengurangi biaya operasional pembangkit listrik thermal, dan yang terakhir yaitu untuk mengevaluasi efektivitas algoritma genetika atau GA dalam economic dispatch dan unit commitment atau UC. Kemudian di sini kami juga telah merangkum beberapa dataset. Yang pertama, sistem terkoneksi Jawa Bali 500 kV melibatkan 25 bus dan 8 pembangkit listrik thermal, yaitu meliputi Suralaya, Muara Tawar, Tanjung Jati, Gersik, Paiton, dan Grati. Kemudian, data beban harian juga dibagi dalam 24 jam dengan pembagian 3 jam per segmen. Dan yang terakhir yaitu karakteristik dari pembangkit seperti heat rate, batas daya minimum, maksimum, dan biaya operasional digunakan sebagai input optimasi. Di sini terdapat 3 tabel datasheet, di mana pada tabel pertama itu ada heat rate, kemudian yang tabel kedua ini pembagian per 3 jamnya, kemudian yang terakhir yaitu pembagian unit dan Pmin Pmax-nya untuk parameter yang akan dihitung pada algoritma genetika. Kemudian di sini penjelasan dari metode algoritma genetika. Sebenarnya apa sih algoritma genetika itu? Nah, algoritma genetika adalah metode pencarian dan optimasi berbasis komputasi yang meniru proses seleksi alam dan teori evolusi biologis, di mana algoritma genetika ini adalah metode algoritma meutaristik, di mana algoritma ini juga menggunakan mekanisme seperti genetika dalam biologi, yaitu seleksi, reproduksi, mutasi, dan rekombinasi atau crossover, untuk mencari solusi terbaik atau mendekati terbaik dari suatu permasalahan. Nah, ini merupakan rangkaian dari atau step by stepnya algoritma genetika, di mana langkah awal yaitu ada new generation, di mana pencarian populasi awal, kemudian evaluasi of individual, di mana mereka akan mengevaluasi dari setiap populasi awal dataset. Setelah dievaluasi, kemudian diseleksilah dataset yang terbaik, yaitu dengan menggunakan iterasi. Nah, setelah diiterasi, kemudianlah adanya reproduksi. Setelah mendapatkan dataset yang telah diseleksi, kemudian dilihatlah dataset yang bagus, dan dataset yang bagus dari A dan B itu akan disatukan menjadi mutasi atau dataset yang lebih bagus. Nah, mutasi ini merupakan hasil dari beberapa iterasi yang dimana akan melihat hasil terbaik dan optimal menggunakan algoritma genetika. Penelitian sebelumnya, yakni Marsbani et al. Yang diterbitkan 2024 dengan judul Tinjauan Strategi Optimasi untuk Ekonomi Dispatch. Penelitian ini meninjau berbagai metode optimasi yang telah digunakan dalam economic dispatch, dikategorikan ke dalam algoritma konvensional atau Newton-Raphson lambda iteration. Yang kedua, metode berbasis probabilitas atau Monte Carlo simulation. Yang ketiga, teknik berbasis kecerdasan buatan ANN dan GA. Yang terakhir, pendekatan hibrida atau kombinasi algoritma. Nah, yang selanjutnya pertemuannya perkembangan metode optimasi dari pendekatan matematis klasik ke metode modern berbasis AI dan metaheuristik. Nah, pentingnya evaluasi seragam dan studi kasus variatif untuk meningkatkan generasi solusi optimasi. Nah, untuk rekomendasinya, integrasi metode modern ini seperti hibridisasi algoritma kecerdasan buatan dengan algoritma metaheuristik untuk menyelesaikan masalah economic dispatch secara efisien. Untuk kontribusinya tersendiri, itu artikel ini menawarkan bahwa wawasan komprehensif mengenai evolusi optimasi ED dan menjadi dasar pengembangan metode yang lebih canggih gitu. Yang selanjutnya itu saya akan membahas tentang hasil eksplorasi gitu. Untuk hasil eksplorasi tersendiri itu ada heat rate-nya. Nah, heat rate-nya itu generator Python menunjukkan efisiensi konversi energi terbaik, sedangkan Grati memiliki laju panas tertinggi gitu. Untuk daya maksimalnya, Python itu menghasilkan daya tertinggi yaitu 3.818,78 MW.
Sedangkan Grati menghasilkan daya terkecil yakni 769,422 MW. Nah, untuk metodenya tersendiri itu ada menghasilkan populasi awal yang mencakup berbagai individu yang mewakili solusi potensial untuk masalah economic dispatch dan UC gitu. Populasi awal ini menjadi dasar proses evaluasi genetika yang dimana melalui iterasi dan operasi genetika diharapkan ditemukan solusi optimal untuk pengoperasian pembangkitan daya secara ekonomis. Nah, untuk rumusnya tersendiri adalah persamaan di 16 itu untuk menentukan populasi baru, yakni PI sama dengan P min plus dekode PI dikali P max min P min per 2 pangkat 11 min 1 gitu. Untuk keterangannya tersendiri, PI itu adalah megawatt, P min itu nilai batas minimum, dan P max nilai batas minimum daya keluaran unit pembangkit atau megawatt itu. Dekode PI-nya itu adalah parameter pengubah bilangan biner ke desimal. Nanti selanjutnya itu ada dalam hubungan optimasi biaya pembangkitan diperlukan fungsi objektif gitu. Untuk meminimalkannya digunakan perhitungan pada persamaan 17, yakni minimize F sama dengan sigma NI sama dengan FI kali PI. Untuk keterangannya, F sama dengan biaya operasi total sistem dolar per jam, dan FIPI itu biaya operasi unit pembangkit I dolar per jam, dan terakhir I sama dengan unit pembangkit ke I. Itu yang selanjutnya itu ada dalam algoritma genetika, nilai fitness diperlukan untuk memperbaiki individu itu dalam setiap generasi. Nilai fitness ini menunjukkan kualitas dari setiap individu yang dihasilkan dan merupakan turunan dari fungsi objektif yang digunakan untuk optimasi. Hasil terbaik adalah yang mencapai tujuan ini gitu. Fungsi fitness ini yang digunakan dapat dilihat pada persamaan 18. Ini fitness sama dengan 1 per sigma FPI plus PL plus penalti. Untuk keterangan tersendiri, penalti sama dengan PI min PL min PD. Lalu PL sama dengan rugi min rugi daya atau megawatt. Selanjutnya di sini ada line diagram pemodelan sistem Jawa Bali 500 kV. Nah, dalam diagram ini data diambil dari sistem interkoneksi 500 kV Jawa Bali yang terdiri dari 25 bus dan 8 pembangkit listrik jenis thermal seperti Suralaya, Muara Tawar, Tanjung Jati, Gresik, Paiton, dan Muara Karang. Model diagram garis tunggal untuk sistem ini dapat dilihat pada gambar tersebut. Penelitian ini menganalisis sistem interkoneksi 500 kV Jawa Bali secara rinci untuk memahami dinamika aliran daya dan interaksi antar bus dan generator. Lalu di sini ada beban harian pembangkit Jawa Bali 500 kV. Pada sistem 500 kV Jawa Bali, beban harian dari pembangkit listrik thermal dibagi dalam periode 24 jam, bisa dilihat dalam grafik, dan dipecahkan menjadi 8 segmen, masing-masing memiliki rata-rata beban selama 3 jam. Dari grafik dapat dilihat bahwa puncak beban terjadi antara pukul 7 sampai 9 dengan puncak sebesar 11.959 MW. Sebaliknya, beban terendah terjadi antara pukul 4 sampai 6 dengan nilai 10.850 MW. Grafik ini dapat dilihat pada gambar tersebut yang menunjukkan beban harian PLTU 500 kV Jawa Bali. Lalu di sini ada heat rate pembangkit Jawa Bali. Untuk menjamin operasi pembangkit energi yang efisien dan berkelanjutan, data yang akurat tentang laju panas dari pembangkit juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait investasi dalam teknologi baru atau peningkatan kapasitas. Data dari tabel 1 dalam penelitian ini digunakan sebagai referensi penting dalam pembuatan kebijakan energi yang lebih baik. Dengan analisis biaya laju panas, bisnis dapat mengidentifikasi area untuk meningkatkan efisiensi atau inovasi yang dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Lalu selanjutnya, analisis rinci suhu masing-masing. Pembangkit membantu manajemen dan operator menemukan area untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi konsumsi bahan bakar, sehingga mengurangi emisi dan biaya operasional. Tabel 2 menunjukkan heat rate di sini. Lalu pada sistem pembangkit KV Jawa Bali bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada power generation limit pembangkit Jawa Bali. Pembebanan generator yang ditentukan dalam rentang waktu 1 hari mulai dari jam 1 hingga jam 12. Bisa dilihat batasan daya yang ditetapkan untuk setiap pembangkit listrik sangat penting dalam menentukan biaya yang dihasilkan oleh metode genetik algoritma. 6 pembangkit memiliki variasi batasan daya minimal dan maksimal. Tabel 3 menunjukkan batasan daya minimal dan maksimal untuk ke-6 pembangkit listrik thermal yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu dalam tabel 3 bisa dilihat ada 6 unit. Dan selanjutnya ada power generation limit pembangkit Jawa Bali 500 kV. Pembebanan generator yang dilakukan dalam rentang waktu 1 hari mulai dari jam 1 hingga jam 12. Penentuan nilai pembebanan dilakukan setiap 3 jam sekali, dan tabel 4 menyajikan data pembebanan generator setiap 3 jam dalam 1 hari pada sistem 500 kV. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bakti Yasa. Terdapat bagian hasil dan analisis. Pertama, di sini ada karakteristik biaya pada setiap pembangkit.
Setiap pembangkit memiliki variasi biaya operasional yang berbeda-beda. Dihitung dalam rupiah per jam, biaya ini dipengaruhi oleh faktor seperti efisiensi konversi energi dan biaya bahan bakar. Pentingnya analisis karakteristik biaya, yang pertama itu memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur biaya operasional. Yang kedua, mempermudah perencanaan dan pengelolaan sumber daya energi. Yang terakhir adalah mengidentifikasi perbedaan signifikan antar pembangkit. Selanjutnya ada pembebanan generator terhadap waktu. Hasil optimasi daya dengan genetik algoritma menghasilkan setiap generator menghasilkan daya sesuai dengan kemampuannya. Kedua, efisiensi operasional meningkat setelah optimasi. Yang ketiga, generator Python menghasilkan daya terbesar sebesar 3.818,78 MW. Generator Generati menghasilkan daya terkecil sebesar 769,422 MW. Efek dari optimasi, yang pertama ada peningkatan efisiensi pada setiap pembangkit listrik. Yang terakhir ada pemanfaatan kapasitas generator secara optimal. Selanjutnya ada biaya optimal setiap pembangkit. Untuk metode optimasi, di sini menggunakan metode genetik algoritma yang dilakukan 10 iterasi untuk menentukan populasi berdasarkan nilai fitness. Hasil dari optimasi tersebut menghasilkan biaya optimal dari setiap pembangkit setelah 10 iterasi. Kemudian, pembangkit muara tawar memiliki biaya yang tertinggi, sedangkan pembangkit gresik memiliki biaya sedikit lebih rendah dari muara tawar. Untuk biaya optimal terendah dimiliki oleh pembangkit Grati. Selanjutnya ada convergence fitness over generation. Konvergensi populasi optimal. Yang pertama itu populasi solusi optimal atau tidak lagi menunjukkan peningkatan signifikan. Yang kedua, alokasi daya yang ditemukan oleh GA mendekati solusi terbaik. Yang ketiga, rata-rata fitness meningkat seiring berjalannya waktu. Grafik convergence of fitness over generation menunjukkan peningkatan fitness dari generasi ke generasi. Kemudian peningkatan konsisten dalam populasi seiring iterasi. Selanjutnya ada solusi optimal generasi dengan GA. Grafik pada gambar di samping menunjukkan solusi optimal untuk setiap generator menggunakan genetik algoritma. Yang pertama, hasil daya berbeda untuk setiap generator. Yang kedua, generator Python menghasilkan daya terbesar, Grati menghasilkan daya terkecil. Yang ketiga, menunjukkan daya yang dihasilkan oleh setiap generator setelah optimasi. Terakhir, generator Python menghasilkan 3.818,78 MW, sedangkan generator Grati menghasilkan 769,422 MW. Selanjutnya ada penjadwalan pembangkit melalui optimasi GA. Pada tabel sini menunjukkan di mana penjadwalan dilakukan setiap 3 jam dan menghasilkan permintaan daya yang bervariasi setiap jamnya. Permintaan daya tertinggi terjadi pada pukul 18.00 dengan nilai terbesar 11.959 MW. Sementara permintaan terendah tercatat pada pukul 3.00 dengan nilai sebesar 10.854 MW. Kemudian ada hasil perbandingan metode konvensional dengan algoritma genetika. Pada tabel dan gambar grafik di samping menunjukkan bahwa perbandingan antara metode konvensional, PLN, dan metode Lagrange dengan metode algoritma genetika dalam hal efisiensi biaya energi pada berbagai rentang waktu. Kolom PLN dan Lagrange presentasikan metode konvensional, sementara kolom GA merepresentasikan hasil optimasi dengan algoritma genetika. Dari tabel terlihat bahwa biaya energi yang dihasilkan oleh metode GA secara konsisten lebih rendah dibandingkan metode konvensional dalam setiap rentang waktu. Total biaya yang dihasilkan oleh metode PLN adalah 7.830.330.3,3129 dolar per jam. Sementara metode Lagrange menghasilkan 5.946.880.876 dolar per jam. Dan metode GA hanya menghasilkan 5.132.411.020 dolar per jam. Selisih harga per jam antara metode PLN dan GA mencapai 2.095.719,291 dolar per jam, atau lebih hemat sekitar 28,99% dibandingkan metode PLN. Sementara itu, metode Lagrange memiliki efisiensi yang lebih rendah dibandingkan GA, dengan penghematan hanya sebesar 17,73% dibandingkan PLN. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa metode algoritma genetika efektif dalam mengoptimalkan daya ekonomi dan mengelola biaya operasional pembangkit listrik termal pada sistem interkoneksi 500 kV Jawa Bali. Dengan menggunakan perangkat GA, distribusi daya optimal di antara pembangkit listrik berhasil ditemukan, sehingga dapat memenuhi permintaan beban dengan biaya operasional yang lebih rendah. Implementasi GA memungkinkan pencapaian efisiensi operasional melalui iterasi yang menghasilkan solusi optimal pada kondisi pembangkit daya yang kompleks. Analisis hasil menunjukkan adanya peningkatan efisiensi setelah penerapan GA, baik dari segi pembagian beban maupun pengurangan total biaya operasional. Hal ini menegaskan bahwa GA merupakan pendekatan yang andal untuk menangani permasalahan ekonomi dispet dalam sistem pembangkitan listrik yang besar dan kompleks. Kelompok kami
Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.